Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini, Jamaah Masjid At-Taqwa mengadakan ziarah dan wisata religi ke Syekh Maulana Maghribi Parangtritis. Rombongan kali ini sejumlah 30 orang. Sebelum berangkat, di dalam bus diawali dengan membaca nado Asmaul Husna bersama-sama. Yuk kita simak bersama. Kabupaten Bantul populer dengan objek wisatanya yang beraneka ragam. Salah satunya adalah wisata religi makam Syekh Maulana Maghribi. Syekh yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di sekitar pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Wisata religi yang dibuka 24 jam ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Warga memiliki peluang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Meskipun setiap hari tidak ramai, tapi selalu ada pengunjung yang berziarah. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Makam Syekh Maulana Maghribi terletak di atas Bukit Sentono. Gapura makam berupa candi bentar dari pasangan bata berplester dengan hiasan ornamen kuncup melati pada bagian kepala gapura, motif wajikan di bagian leher gapura, serta motif lotus di bagi. Bagian atas gapura dihubungkan dengan penanda lokasi makam Syekh Maulana Maghribi. Akses naik ke atas bukit melalui anak tangga yang telah diperbarui dengan pasangan bata berplester dan talut di samping kanan dan kirinya. Lebar anak tangga naik kurang lebih 3 meter, dilengkapi dengan pagar pembatas yang menjadi pegangan tangan. Ketika sampai di atas, bisa melihat arah laut yang sangat menakjubkan. Pemandangan alam yang begitu indah dan luas, hamparan birunya air laut dari kejauhan, menambah rasa syukur kita terhadap keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan utama cungkup makam berukuran panjang 565 cm, lebar 662 cm, tinggi hingga langit-langit 253 cm. Dinding cungkup dari pasangan bata berplester, berukuran tebal 15 cm, dicat warna putih, pada bagian bawah dilapisi keramik warna biru muda. Di sisi barat dan timur terdapat jendela dengan jeruji kayu berukuran panjang 130 cm, lebar 116 cm. Langit-langit berupa asbes dicat warna putih. Atap cungkup menggunakan kerangka kayu dengan penutup atap genteng flaam. Di depan cungkup makam, sebelah selatan, terdapat bangunan baru beratap joglo. Di sebelah timur cungkup juga terdapat sebuah bangunan beratap kampung. Kedua bangunan tersebut digunakan sebagai tempat istirahat para peziarah. Bangunan di sebelah timur cungkup memiliki 3 ruangan, yakni ruangan untuk wanita, ruangan untuk pria, dan ruangan lain yang diberi daun pintu serta diperuntukkan bagi abdi dalem. Di dalam ruangan abdi dalem ini terdapat 2 batu andesit berbentuk persegi yang menyerupai bentuk yoni namun sudah tidak utuh. Batu pertama berukuran panjang 80 cm, lebar 80 cm, tebal 23 cm. Batu kedua berukuran panjang 72 cm, lebar 72 cm, tebal 51.
Setelah selesai berziarah dan berdoa, rombongan turun dan kembali menuju bus untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tujuan berikutnya adalah makam Ki Ageng Giring III berada di Desa Sodo, Palian Gunung Kidul, jika dari pusat kota Wonosari kurang lebih sekitar 7 km arah barat daya. Posisi makam berada persis di belakang Balai Desa Sodo. Pada hari-hari tertentu, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, dan Jumat Legi, makam ini selalu ramai dikunjungi para peziarah dari dalam kota maupun luar kota. Selain itu, terdapat juru kunci makam yang dapat memberikan informasi. Ketika sampai, istirahat makan siang sebentar lalu rombongan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid dekat lokasi. Menurut sejarah lisan yang berkembang, Ki Ageng Giring III merupakan keturunan dari Raja Brawijaya IV yang bertahta di Kerajaan Majapahit. Pada waktu masih muda Ki Ageng Giring III memiliki nama Raden Maskertanadi. Banyak versi yang menceritakan tentang Ki Ageng Giring III ini dengan kaitannya tentang bersirinya kerajaan Mataram Islam. Salah satunya adalah pada masa Ki Ageng Giring masih muda, Keraton Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, sedang mengalami kekacauan karena banyak pemberontakan yang mengakibatkan wahyu keraton pergi. Kemudian, Sunan Kalijaga menunjuk kedua muridnya yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan untuk mencari wahyu tersebut di daerah Pegunungan Selatan. Saat sudah sampai di Pegunungan Selatan, kedua murid Sunan Kalijaga tersebut bersemedi meminta petunjuk kepada Tuhan untuk mendapatkan wahyu tersebut. Ki Ageng Giring bersemedi di daerah yang bernama Sodo. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan menempati daerah yang bernama Kembang Lampir. Pada waktu bersemedi, Ki Ageng Giring III mendapat petunjuk untuk menanam pohon kelapa yang kelak akan berbuah satu buah kelapa yang disebut dengan gagak emprit. Setelah itu, Ki Ageng Giring mendapat petunjuk lagi yang menyebutkan bahwa barang siapa yang meminum air kelapa tersebut kelak dia dan keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Singkat cerita, akhirnya yang meminum air kelapa itu bukanlah Ki Ageng Giring III melainkan saudara seperguruannya yaitu Ki Ageng Pemanahan. Pada waktu itu, Ki Ageng Pemanahan sedang berkunjung ke rumah Ki Ageng Giring III. Pada saat Ki Ageng Pemanahan sampai di rumah Ki Ageng Giring III, ternyata rumah dalam keadaan kosong. Karena merasa haus, akhirnya Ki Ageng Pemanahan mengambil buah kelapa milik Ki Ageng Giring III dan meminumnya sampai habis. Pada saat Ki Ageng Giring III mengetahui hal tersebut, akhirnya Ki Ageng Giring III merasa sedih dan akhirnya merelakan tahta tanah Jawa dipegang oleh Ki Ageng Pemanahan dan menganggap hal tersebut sudah menjadi kehendak dari Tuhan. Di dalam kompleks makam Ki Ageng Giring terdapat masjid, padepokan Ki Ageng Giring III, sendan, dan pohon yang menurut cerita pohon tersebut memiliki usia yang sama dengan makam tersebut. Selain makam Ki Ageng Giring III, juga terdapat makam-makam dari kerabat dan pengikut Ki Ageng Giring III. Makam Ki Ageng Giring sendiri dikelilingi oleh tembok keliling yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwana IX. Padepokan Ki Ageng Giring III yang berada di dalam kompleks makam sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan tirakatan, doa bersama, kegiatan budaya, pengajian, kegiatan sosial, dan penerimaan tamu-tamu penting. Pemilik pengelola bangunan ini menerima penghargaan pelestari warisan budaya, cagar budaya dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2011. Alhamdulillah, ketemu dengan Bapak Wagiman di lokasi ziarah, malah dibawain minuman jus dan buah untuk rombongan. Jazakumullah, semoga menjadi amal baik Bapak Wagiman sekeluarga. Perjalanan selanjutnya menuju Pantai Baron. Pantai ini adalah salah satu objek wisata berupa pantai yang terletak di Kelurahan Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Dapat ditempuh 40 km dari pusat kota Yogyakarta. Asal mula nama Pantai Baron berasal dari nama seorang bangsawan asal Belanda yang bernama Baron Scheber. Bangsawan tersebut pernah mendaratkan kapalnya di pantai selatan, tepatnya di pantai yang saat ini terkenal dengan sebutan Pantai Baron. Pantai Baron Gunung Kidul. Objek wisata Pantai Baron merupakan pantai yang membentuk cekungan. Seperti pantai lainnya, di Pantai Baron tersedia aneka ikan laut beserta olahannya. Ikan yang biasanya dijual di Pantai Baron adalah udang windu, kakap, bawal putih dan tongkol.
Pantai Baron memiliki fasilitas berupa tempat pelelangan ikan, wahana permainan anak-anak, perahu bermesin, dan toko cenderamata. Buah sirkaya, pisang tanduk, sirsak, dan berbagai macam cenderamata yang terbuat dari kerang laut. Cenderamata berbahan kerang yang banyak dijual di Pantai Baron adalah bros, tirai kerang, lampu hias, cermin berhias karang, figura, dan aneka karakter hewan yang juga terbuat dari kerang laut. Keunikan Pantai Baron adalah adanya sungai bawah tanah yang mengalir cukup deras ke arah lautan. Sungai bawah tanah tersebut mengalir ke arah laut dan membentuk sebuah sungai. Uniknya sungai bawah tanah yang ada di Pantai Baron adalah rasa airnya yang tawar meskipun berada sangat dekat dengan laut. Pengunjung yang tidak berani bermain dan berenang di laut dapat bermain air dan berenang di aliran sungai bawah tanah tersebut. Pemandangan lain yang ada di Pantai Baron adalah sebuah bukit yang berada di sekitar pantai. Pengunjung dapat menikmati keindahan pantai dari atas bukit. Demikian liputan kegiatan ziarah dan wisata religi rombongan jamaah Masjid At-Taqwa. Sampai jumpa lagi pada kegiatan berikutnya ya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.